Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan curahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan waktu yang mana dengan waktu tersebut alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada kajian fikih mawaris atau fikih faraid. Alhamdulillah sebelumnya kita sudah mengambil pelajaran yang ke-7 dan insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjut ke pelajaran yang ke-8. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran yang baru, kita akan memurajaah pelajaran yang sudah kita ambil sebelumnya. Nah, kita akan buka bukunya. Inilah buku yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan. Dan insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjut kepada orang-orang yang mendapatkan 2/3 daripada harta warisan. Nah, sebelum kita lanjut, Ana ingin bertanya kepada antum semuanya, apakah di antara antum atau apakah antum dan antunna semuanya udah berusaha menjawab ujian yang sudah kita sebarkan? Tafadhal. Sudah Ustaz. Cuma mau tahu jawaban yang ada pakai apa namanya itu? Pakai hitungan ya Ustaz. Ya, baik insyaallah. Dan Ana harapkan kawan-kawan yang lain yang misalnya belum mengisi ujian, tafadhal silakan menulis dan membuat jawaban di link yang sudah dicantumkan di grup. Tujuan dari ujian tersebut ialah untuk mendukung kita semua dalam penguasaan bab fikih mawaris. Karena mengapa? Karena kalau tanpa ujian kita tidak tahu apakah kita benar-benar memahami pelajaran yang sudah dipelajari atau kita tidak paham. Dengan ujian tersebutlah bisa mengukur kita semuanya apakah kita benar-benar paham atau kita belum paham seutuhnya. Baik, kita akan coba beberapa latihan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Kita ambil beberapa latihan. Nah, yang pertama, soal yang ke-10 ini, yaitu seseorang mayit wafat, beliau meninggalkan ukhtun li abin dan ibnu ammin li abin. Tafadhal yang mencoba menjawab. Nah, silakan yang ingin mencoba menjawab. Ya, seorang mayit meninggal dunia dan dia meninggalkan ukhtun li abin, saudari seayah dan paman dari ayahnya. Bukan paman kandung, yaitu saudara seayah dari ayahnya. Tafadhal, adakah yang mencoba menjawab? Silakan. Baik itu kalangan ikhwan maupun kalangan akhwat. Tafadhal. Apakah suara Ana terdengar jelas di antum?
Wadih. Nah, Jelas, silakan, Ustaz. silakan. Siapa yang ingin mencoba? Nah, ya, ada jawaban dari chat. Ukhtun li abin mendapatkan setengah. Kemudian ibnu am li abin dapat berapa? Mendapatkan Asob. asabah. Itu al-baqi. Jadi asabah itu dia mewarisi sisa dari harta warisan, maka semua bagiannya untuk mereka. Yaitu mereka-mereka yang mewarisi secara taksib. Jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini dia. Ada seperti ini, seperti mana Anda akan tampilkan ke papan tulis. Ada satu orang ukhtun li abin, saudari seayah, dan ada dua orang akhun li abin, atau lebih tepatnya seperti ini penggambarannya. Oke, siapakah yang ingin mencoba menjawab? Silakan. Tafadhal minar rijali wa minan nisa. Nah, Asabah bil ghair, Ustaz. ya benar, asabah bil ghair. Kenapa? Karena kalau ada saudara kandung berdua laki-laki dan perempuan, maka mereka mewarisi secara al-asabatu bil ghair. Al-asabatu bil ghair. Jadi berapa asal masalahnya? Ingat berapa? Tafadhal silakan. 5. 5. Sahih, khamsah. Kenapa khamsah? Kenapa 5? 2 untuk laki-laki, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Akhwat. Nah, karena di dalam Islam warisan di antara laki-laki dan perempuan, antara anak atau saudara, itu jikalau mereka satu hubungannya yaitu sama-sama saudara seayah atau sama-sama saudari atau saudara kandung, maka mereka 2:1. Bagaimana yang kita sudah jelaskan, kenapa perempuan 1, kenapa laki-laki dapat 2 bagian? Karena laki-laki harta mereka akan mereka gunakan misalnya untuk tanggungan di bawah mereka. Baik itu tanggungan untuk anak, kewajiban nafkah untuk anak, atau kewajiban nafkah untuk istri. Adapun kalau perempuan, kenapa dia dapat 1 bagian? Karena harta yang mereka dapat itu murni untuk mereka. Inilah keistimewaan dari perempuan. Jadi sebenarnya ini istimewa. Kenapa istimewa? Kenapa? Karena harta mereka murni untuk mereka. Mereka tidak wajib menafkahi suami atau anak, karena itu adalah kewajiban sang suami. Adapun laki-laki, mereka nanti atau kelak akan mempunyai tanggungan-tanggungan, misalnya akan menikah, akan menafkahi istri, akan menafkahi anak, makanya mereka 2:1. Sebenarnya kalau orang yang memahami, di sini bagian yang paling enak adalah untuk perempuan. Kenapa? Karena harta yang mereka dapatkan itu murni untuk mereka sendiri. Ya. Ahsanta, barakallahu fiik. Kemudian, ya, insya Allah ini bukan baru. Insya Allah ini pertemuan yang ke-7. Dan insya Allah pada hari Kamis nanti, bagi peserta yang baru, insya Allah akan ada kelas khusus untuk mereka. Jadi, Anda ingatkan ini adalah kelas lanjutan dari pelajaran fikih mawaris.
Dan insya Allah pada hari Kamis malam akan ada kelas khusus untuk peserta yang baru bergabung. Atau untuk peserta misalnya yang butuh murojaah, butuh pengulangan, insya Allah akan dibuatkan kelas khusus pada hari Kamis malam. Tapi kalau mereka ingin beristifadah, ingin mengambil faedah pada pelajaran malam hari ini, insya Allah tidak mengapa. Jazakumullah khair. Dan kemudian kita akan lanjut ke latihan yang terakhir sebelum kita mulai pelajaran kita atau pelajaran baru. Nah. Kemudian ada seperti ini. Ada zaujah. Apa itu zaujah? Itu istri. Istri. Dan ada bintun birrada. Ada bintun minaz zina. Ada amun, paman, amun syakik. Baik, untuk mengukur kemampuan antum semua, tafadhal, siapakah yang ingin mencoba menjawabnya? Sini yang meninggal adalah suami atau al-mayyit. Baik, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Halo Ustaz. Gimana? Silakan. Zaujah 1/8. Terus? Enggak. Zaujah itu Saudara ada yang menjawab zaujah 1/4. 1/8. Oke, silakan antum jawab dan nanti insya Allah kita akan koreksi. Nah, kenapa 1/4 Ustaz. zaujah 1/4? Ya. 1/4 Ustaz. Oke, kita akan Tidak punya anak. Tidak ada farwaris. Ini kan farad waris Mana? atau bukan? Coba jelaskan. Ini farad waris atau bukan? Nggak bisa dapat waris Ustaz. Ya, Al-walad minaz zina. ya al-bin Persusuan nggak dapat waris Ustaz. nggak dapat waris. Kenapa? Karena bintun minaz zina, anak hasil perzinaan, dia hanya punya hubungan dari bapak. Afwan, dari ibu. Dari ibu. Dari ibu. Dari dia punya hubungan ke sini. Adapun dari bapak, misalnya walaupun ini adalah ayah biologisnya, orang tua biologisnya, tapi dia belum akad. Dalam hubungan Dia belum akad nikah dia. Bentar. Tapi dalam hubungan kekeluargaan atau nasab, hubungan antara laki-laki dan anaknya terputus. Jadi, saya jelaskan hubungan darah mungkin masih ada darah. Misalnya ini karena adalah ayah dari si anak hasil zina tersebut. Tapi hubungan nasab dan hubungan saling mewarisi atau perwarisan di antara mereka tidak ada. Jadi di sini sang istri mendapatkan 1/8, anak dari susuan bukanlah ahli waris, dan anak dari hasil zina bukanlah ahli waris daripada suami. Sisanya adalah untuk paman. Ini al-baqi. Sisanya untuk paman. Kenapa paman? Karena paman itu di antara orang yang mewarisi secara at-ta'sib. Kemudian anak balik. Nah, sekarang dibalik. Afan Ustaz, yang
Zaujah tadi mengapa mendapatkan 1/8, Ustaz? Afwan, seperempat. Zaujah seperempat. Zaujah tadi seperempat, afwan. Ana lupa. Zaujah seperempat. Ini tadi Zaud, kita ulangi karena ada kesalahan tadi. Afwan, ana kira tadi seperempat. Ini Zaud ya tadi ya. Zaujah tadi afwan, ahsanta barakallahu fiik. Ahsanta. Zaujah seperempat. Kenapa seperempat? Karena tidak ada far' waris. Ana ulangi, karena tidak ada far' waris. Ini bukanlah far' waris dan ini bukanlah far' waris bagi si mayit. Ahsanta ya Imran. Imran sahih? Sahih ya Ustaz. Nah, jazakumullah khairan ya Imran. Iya. Karena tadi salah tulis. Zaujah di sini seperempat. Kenapa? Karena tidak ada far' waris. Tidak ada far' waris. Jelas ya di sini ya. Sekarang ana balik. Di sini adalah zaujah. Di sini zauj. Ya, silakan yang mau menjawab, tafadhal. Ana Ustaz. Nah, tafadhal silakan. Az-Zauj 1/4. Zauj seperempat. Kemudian Bintu Radha ghair waris. ghair waris. Ini ghair Bintu ya. min zina. Bintu min zina 1/2. Ya, 1/2. Amun syakik al-baqi. Al-baqi. Nah, al-baqi. Kenapa? Karena bintun minaz zina, anak dari hasil zina, dia memiliki hubungan nasab atau hubungan tali perwarisan, saling mewarisi dengan ibunya. Jadi di sini bintun minaz zina, dia mendapatkan setengah dari warisan ibunya. Bisa dipahami? Kenapa setengah? Karena dia sendiri. Kalau berdua berarti dia mendapatkan 2/3. Ini suami yang asalnya setengah, 1/2 mendapatkan 1/4 karena adanya anak dari hasil zina. Nah, kenapa? Anak dari hasil zina dia mendapatkan bagian dari ibunya. Berbeda kalau keadaannya yang meninggal adalah bapaknya, maka anak dari hasil zina tersebut tidak mendapatkan warisan. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan sampai di sini? Ustaz, bagaimana Ustaz kalau umpama yang ditinggalkan itu ahli waris yang ditinggalkan adalah anak laki-laki, kemudian bapak dan ibu. Anak laki-laki, bapak, kemudian ayah dan ibu. Ya, si ayah mendapatkan 1/6 karena ada anak, dan ibu mendapatkan 1/6 ada anak, karena sisanya adalah untuk al-mayyit. Sisanya adalah untuk al-ibn. Seperti ini kan yang maksud, Anda gambarkan. Apa? Di sini apa? Ibnun, abun, umun. Al-ab mendapatkan 1/6 karena ada far' waris, nanti akan antum pelajari di bab as-sudus. Ibu mendapatkan 1/6, adapun sisanya adalah untuk anak. Kenapa? Kalau bapak, dia akan mendapatkan 1/6 kalau ada far' waris. Jadi asal masalahnya berapa di sini? 6. 1, 1, 4. Tapi kalau sebaliknya ada perbedaan. Karena yang meninggal, yang
yang ada hanya anak perempuan, bapak dan ibu. Anak perempuan, bintun, abun, ummun. Nah, abun dan ummun. Berapa bintun? Berapa bagiannya? Bagiannya an-nis. Berapa abun? Bagiannya as-sudus. Berapa umun? Bagiannya as-sudus. Bagiannya 1/6. Tapi kalau abun ini, kalau al-ab ini, dia mendapatkan dua dengan mewarisi harta dengan dua cara. Al-fardu wa ta'sib. Karena ada sisa kan di sini. Ada sisa nggak? Naam, Ustaz, mawjud. Ada. Karena asal masalahnya berapa? Nah, ini 3,5. Ini berapa? Ini berapa? 1. Berapa sisanya? 1. 1. Jadi ini dia mendapatkan harta warisan dengan dua jalur. Makanya anak kasih soal. Mic-nya di mute dong, nggak kelihatan. Nah, makanya antum ulang lagi, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara al-farad dan ta'sib, siapa saja mereka? Mereka adalah bapak dan kakek atau kakek ke atas. Semuanya kakek atau bapak itu dalam keadaan seperti ini, mereka mewarisi secara al-farad dan ta'sib ma'an, bersama-sama. Nah, silakan antum buka lagi bab yang sebelumnya. Baik. Kita lanjut pada pelajaran yang selanjutnya. Jazakumullah khairan. Sebelumnya kita sudah mengambil orang-orang yang mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Ini dia yang kemarin. Itu kita sudah mengambil 2 kan? Al-banat dan banatul ibn. Anak-anak wanita, itu anak perempuan, mereka akan mendapatkan warisan apabila mereka berjamaah dan tidak ada al-mu'assir. Begitupun banatul ibn, sama. Mereka akan mendapatkan warisan 2/3 dan mereka dengan beberapa syarat, itu mereka berjamaah dan tidak ada mu'assib dan tidak ada fara' waris, atau tidak ada fara' waris al-a'la minhunna, tidak adanya orang anak yang mewarisi yang lebih tinggi daripada mereka. Nah. Kemudian ini juga kita sudah ambil sebelumnya, al-akhwat asy-syaqiqat, yaitu saudari-saudari kandung. Mereka mendapatkan 2/3 dengan arba'ati syurut. Ada 4 syarat. Yang pertama, Iqra ya Imran. Imran ma'ana. Naam, Ustaz, nomor berapa? Ini halaman 31. 31 yang bagian apa, Ustaz? Ini al-akhwat asy-syaqiqat. Oh. Al-akhwat al-syaqiqat. Nah. Ya'khudhu sudtain bi arba'ati syurut. Al-awwal wujudul mumathil. Ya. Ay yakun ukhtain syaqiqatain fa aktsar. Ya, adanya yang semisal dengannya, yaitu adanya ukhtun syaqiqah yang lainnya. Kalau mereka berdua, maka mereka berdua mendapatkan 2/3, yaitu berjamaah. Karena sudah bedakan beda al-jama' dalam bab waris dan al-jama' dalam bab bahasa Arab. Ini ya, Anda akan contohkan.
Syaratnya para akhwat, baik itu saudari kandung atau saudari seayah, mereka mendapatkan 2/3 dengan syarat yang pertama al-jam', adanya sekelompok. Al-jam'u dalam bahasa Arab seperti mana yang antum ketahui, dimulai dari 3 dan seterusnya. Adapun 2 disebut namanya musanna. 1 disebut mufrad. Ini dalam kaidah bahasa Arab atau kaidah perhitungan bahasa Arab. Tapi kalau dalam bab mawaris, jamak itu dihitung dari 2. Kalau 2 al-jam'u minal ikhwah, artinya 2 atau lebih. Begitupun ketika antum sholat berjamaah, antum berdua sama kawan antum di sebelah, maka antum sudah dihitung berjamaah. Itu bedanya jamaah, al-jama' dalam bab perhitungan bahasa Arab dan al-jama' dalam bab al-mawaris dan as-shalah. Jadi kalau antum dengar istilah nanti kan, misalnya wujudul jam'u minal akhwat. Misalnya antum nanti mendengarkan beberapa istilah kaidah dalam soal atau di buku, biasa mereka mengatakan wujud al-jama' minal akhwat, adanya beberapa orang dari akhwat. Al-jama' dalam ilmu fikih faraid atau fikih mawaris dimulai dari 2 dan seterusnya. Jadi harus antum pahami, nanti kan antum bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana Ustaz katanya jama'? Sementara ini kan 2. Berarti 2 itu musanna. Benar. 2 itu musanna. 3 itu jama'. Itu dalam bab perhitungan bahasa Arab. Atau dalam bab bahasa Arab. Al-lugha al-arabiyyah. Tapi kalau dalam bab fikih mawaris dan dalam bab shalah, al-jama', jamaah itu dihitung dari 2 dan seterusnya. Ini mungkin ilmu baru bagi antum. Bagi sebagian antum misalnya, apa beda al-jama' di bahasa Arab dan apa beda al-jama' dalam ilmu mawaris atau bab shalah. Antum kalau sudah berdua, misalnya antum imam, ada makmum, itu sudah dibilang, sudah dikatakan berjamaah. Walaupun berdua. Itulah perbedaan antara al-jam' fi shalah wal faraid wal jam'u fi al-lughah al-arabiyyah. Kita kembalikan ke kitab. Nah, adanya al-jam'u minal ikhwat, adanya orang akhwat asy-syaqiqah yang lainnya. Artinya kalau ada 2 orang akhwat, 2 orang saudari kandung, maka 2 orang saudari kandung tersebut mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Kemudian yang kedua syaratnya adalah adamul mu'assib, yaitu tidak adanya kandungnya, yaitu tidak adanya saudara laki-laki kandung. Artinya kalau ada saudara laki-laki kandung, maka akhwat tersebut tidak mendapatkan 2/3. Yang ketiga, tidak adanya al-far'ul waris. Tidak adanya anak yang mewarisi daripada pewaris atau daripada mayit. Jadi syaratnya sama seperti orang yang mendapatkan setengah, tapi ada tambahan 1 syarat. Ini tambahannya kita akan warnakan. Tambahannya ini saja. Inilah tambahannya. Tambahannya adanya ukhtun syaqiqah yang lainnya. Begitupun akhwat li abin. Sama syaratnya. Seperti mereka mendapatkan setengah. Sama. Tapi ada syarat tambahan, yaitu tidak adanya akhwat li abin yang lainnya. Artinya tidak adanya saudari seayah yang lainnya. Seperti mana yang sudah antum tulis sebelumnya, syaratnya sama. Tidak adanya mu'assib atau tidak adanya saudara seayah yang lainnya. Atau tidak adanya anak yang mewarisi.
dari sang pewaris. Atau tidak adanya asal orang tua dari pewaris. Dan yang terakhir tidak adanya saudara laki-laki kandung atau saudari kandung. Syaratnya sama seperti mereka mengambil bagian setengah, hanya saja ada perbedaan antara mereka, yaitu mereka ketika mereka sendiri, mereka akan mendapatkan setengah daripada harta warisan. Apabila mereka 2 orang atau lebih, maka para saudari kandung 2 orang lebih, maka mereka akan mendapatkan 2/3. Begitupun para saudari, 2 orang saudari seayah, maka mereka mendapatkan 2/3. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah antum paham semua? Insyaallah ya. Kalau begitu kita masuk ke latihan yang berikutnya. Yang pertama, mas'alatun ula. Silakan bagi antum yang mungkin ingin bergabung. Pertama, Asri Zaujatur Ridwan. Tafadhal. Atau terlihat jelas di antum? Mas'alatul ula, itu seorang mayit meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang anak perempuan dan ada saudara kandung. Tafadhal, silakan. Ada jawaban dari chat? Itu 3 anak perempuan mendapatkan 2/3 sahih. Sementara akhun syaqiq mendapatkan al-baqi sahih. Jazakillahu khairan. Yang ke-7, silakan. Asabah bil ghair. Mana? Yang ke-7, silakan. Nah. Itu ada 3 cucu perempuan dari anak laki-laki dan ada mu'til waktu. Ya, benar. Mungkin yang laki-laki mungkin silakan jawab dengan voice ya. Mungkin karena alhamdulillah tadi para akhwat sudah aktif menjawab. Silakan laki-laki yang ini. Nomor berapa, Ustaz? Nah, ini. Nomor 24. Nomor 24, silakan. Nomor 24, silakan. Zauj 1/4. Zauj 1/4, ya. Kemudian dua ukhtun syaqiq 2/3. Kemudian, oke, akan kita jelaskan zauj. Ini mungkin agak berat bagi antum. Apa Ustaz? Zauj asabah deh. Zauj asabah. Ya. Ya, silakan yang ingin menjawab. Zauj rubu'.
Az-zawj ar-rubu'. Zawj Nah, nis. kenapa nis? زوج ربع. Nah, az-zawj الأخوات mendapatkan محجوبة. الأخوات محجوبة. zawj mendapatkan 1/4, al-akhwat محجوب. mahjubah. Ini ابن mendapatkan عصبة. al-baqi atau asabah. Jadi akan kita jelaskan kenapa akhwat itu terhalang. Jadi asal masalahnya adalah 4. Kenapa 4? Karena tidak ada yang lain, nggak ada orang-orang mewarisi secara farad. Yaitu farad cuma satu kan faradnya. Maka langsung diambil daripada penyebutnya al-maqam. Maka asal masalahnya 4. Ini mahjubah dan ini al-baqi atau asabah. Ustaz Afan, itu bukan 3 anak, satu bukan cucu. Itu cucu ibnin. Anaknya anak dari ini. Misalnya gini, antum al-mayyit dia punya anak namanya misalnya ibnun, ini anaknya, dia punya anak ibnun, ini ibnun. Nah, ini yang dimaksud keturunan yang dari sini. Kelihatan? Nah, jadi yang dimaksud adalah ibnin. Itu ibnin. Jadi cucu dari anak dari cucu antum. Karena di sini adalah si mayyit. Kalau yang ini kan ibnin. Ini cucu antum. Ini kalau bawahnya lagi berarti anak dari cucu. Inilah istilah di ini ya, istilah faraid. Alhamdulillah, syukran ya. Antum sudah bertanya, mungkin kawan-kawan yang lain bisa mendapatkan faedah. Jadi kalau dimaksud dari ibnin bukan 3 anak. Kalau 3 anak pasti dia akan menyebut di sini. Paham? Nah, Ustaz, syukran. Nah, jazakumullah khairan. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi yang lain. Apabila dimaksudkan ibnin adalah seperti ini. Ibnin. Ini kalau bahasa Indonesianya anak dari cucu antum. Ini kan cucu nih, ini anak. Ini cucu, ini anaknya. Cicit. Berarti ini cicit. Cicitnya. Berarti cicit ini mendapatkan bagian al-baqi. Al-baqi itu harta, semua sisa dari harta warisan. Adapun akhwat, kaedahnya akhwat, baik itu akhwat syaqiqat, baik itu para saudara atau saudari kandung. Anda tuliskan akhwat atau ikhwan kandung, atau akhwat ikhwan li'abin. Ini baik itu saudara atau saudari kandung syaqiq, atau saudara atau saudari seayah, kalau ada ibnun, ada anak perempuan dan keturunannya yang laki-laki, sampai sepanjang apapun keturunannya, maka mereka mahjubun. Maka mereka terhalang dari harta warisan. Jadi seperti itu. Jadi saudara atau saudari apapun itu, mau kandung atau seayah atau seibu, kalau ada anak laki-laki, maka mereka terhalang dari harta warisan. Ada pertanyaan, silakan. Afwan, Ustaz. Nah, silakan. Ini Ustaz, cucu atau cicit dapat memahjubkan saudara-saudara si mayit atau saudari si mayit, Ustaz? Iya, benar.
Jadi yang Karena memahjubkan ini Ustaz, ya karena walaupun hubungan anak itu, anak dan keturunan langsung itu lebih kuat daripada ikhwah, daripada saudara. Keturunan langsung misalnya walaupun begini ya, sebagaimana yang antum lihat misalnya begini. Misalnya begini ya, antum lihat nih, misalnya ini si mayit. Mayit. Dia punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, ya kan? Dan di sini nih ada saudaranya samping, itu ikhwah, akhwat misalnya, atau ikhwan. Baik, ini semuanya mahjubun, mahjubun dengan keturunan. Karena fara' waris itu lebih kuat min haitsul quwwah dari tali pernasaban atau tali perwarisan ketimbang al-hawashi. Hawashi itu paman atau saudara kita. Jadi keturunan ke bawah ini, ibnu ini ke bawah ini semuanya ini memahjubkan al-ikhwah atau al-akhwat. Sebagaimana yang sudah kita pahami sebelumnya, ada an-nasab itu ada berapa? An-nasab itu ada ini, ada awalnya al-fara' atau al-furu', al-usul. Usulnya siapa? Orang tua. Ayah, ibu, kakek atau nenek. Ini ada namanya al-hawashi. Al-hawashi itu baik itu mereka yang berupa saudara atau saudari atau paman atau anaknya paman. Jadi begitu. Jadi hubungan dari anak langsung itu lebih kuat daripada saudara kita. Jadi kalau yang tadi antum sudah ana gambarkan kepada antum, kalau antum misalnya punya ini al-mayyit, dia punya keturunan jauh ke bawah. Misalnya di sini. Misalnya ada ibnunya, anak laki-lakinya, anak laki-laki dari cicitnya misalnya. Sementara di sini ada saudara kandung misalnya. Saudara seayah misalnya. Atau saudara kandung misalnya. Maka mereka semuanya mahjubun karena ada fara' waris dari sang pewaris. Fara' waris itu ayyul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak mesti hanya anak. Fara' waris itu bisa anak, bisa anaknya anak, bisa anaknya cucu yaitu cicit, atau bisa cicit anaknya cicit sampai ke bawahnya itu semuanya dinamakan fara'ul waris atau al-furu'. Jadi cicit atau yang lainnya ke bawah-bawahnya itu lebih kuat daripada saudara atau saudari. Baik, paham? Nah, dalam masalah faraid, anak laki-laki didahulukan ya Ustaz. Iya, anak laki-laki didahulukan. Anak laki-laki didahulukan kalau misalnya para ashabul furud sudah mendapatkan bagiannya. Contohnya ada bapak, kalau bapak itu kan tetap pasti akan dapat warisan, ada anak. Maka setelah bapak atau anak semuanya udah dapat warisan, maka semuanya itu anak laki-laki. Paman atau bibi, paman atau saudara atau saudari, semuanya itu akan terhalang karena anak laki-laki. Pokoknya anak laki-laki semuanya dia akan halang semuanya kecuali orang tua atau suami. Kalau ada orang tua, ada suami, maka anak laki-laki mereka tidak memahjubkan secara total, mereka hanya memahjubkan namanya hajabun nuqsan. Al-hajab itu ada dua.
Yaitu hajibul hirman, menghajab atau menghalangi mereka dari semua harta warisan, atau atau hajibun nuqsan, atau menghalangi mereka dari sebagian harta warisan. Artinya, yang awalnya mereka mendapatkan bagian banyak karena ada anak laki-laki, jadi mereka mendapatkan bagian yang agak kurang. Contohnya suami. Suami, dia awalnya mendapatkan bagian setengah. Tapi kalau ada anak laki-laki, dia berkurang bagiannya. Dari setengah ke seperempat. Begitupun ibu, yang awalnya dia dapat bagian sepertiga, karena ada anak laki-laki, maka dia akan mendapatkan bagian seperenam. Baik, kita akan masuk kepada orang-orang yang mendapatkan bagian sepertiga. Tapi sebelumnya kita akan latihan dulu. Oke, baik. Nah, Ustaz, bagaimana dengan masalah yang kedua, Ustaz? mana? Yang kedua, ini keduanya. Ya, Ustaz, maksudnya di sini kalau bintun Ustaz tidak memahjubkan ya? Sebentar, ini ana gambar ya. Apa soalnya? Bintun, Kalau anak laki-laki kan memahjubkan. Pertanyaan Ustaz, apabila bintun, apakah dia juga tidak memahjubkan yang lainnya, Ustaz? memahjubkan siapa? Memahjubkan siapa? Yang ini Ustaz, pewaris yang lain, Ustaz. Kayak tadi Ustaz, apa namanya? Akhun syakik, ukhutun syakik. Anak perempuan mereka tidak memahjubkan orang-orang yang ahlul asabah. Paham? Anak perempuan tidak memahjubkan ahlul asabah atau ahlul ta'sib. Kalau ada satu orang anak perempuan, kemudian ada paman, maka pamannya mendapatkan setengah. Al-baqi, karena seperti ini. Karena kasih gambaran kepada antum untuk mempermudah antum semuanya. Ada satu anak perempuan, bintun, satu orang. Ada amun. Amun, apa arti amun? Paman. Berapa bagian anak perempuan? Berapa? 1/2. Ya, 1/2 atau setengah. Sisanya untuk al-am. Paham? Karena bintu yang memahjubkan semuanya itu hanyalah ibn. Adapun bintun dia tidak memahjubkan yang lainnya. Mereka bintun ini hanya mempengaruhi orang-orang yang misalnya ahlul furud. Contohnya misalnya bintun dan suami misalnya atau istri. Dia memahjubkan itu hajab an-nuqsan, mengurangi bagian. Mengurangi bagian. Nah, ini setengah. Ini jadi berapa ini? 1/8 bukan Ustaz. Ya, 8. Jadi bintun tersebut dia tidak bisa menghalangi seseorang secara total. Yang pertama, bintun tersebut tidak akan la tahjibu. Nih antum ini ya. Antum tulis kaidahnya la tahjibu ahlul asabah. Jadi bintun tersebut, anak perempuan tersebut tidak bisa menghalangi atau menghajab orang-orang yang mewarisi secara asabah atau ahli ta'sib. Ahli ta'sib atau al-asabah. Ahli ta'sib. Yang pertama, jadi kalau ada paman tetap mendapat al-baqi. Atau yang kedua, qad tahjibu. Qad itu kan kalau dalam bahasa Arab ketika masuk ke fi'il mudhari itu
يفيد تقليل. قد تحجب حجب النقصان لأصحاب الفروج. Bentar ya, akan saya tampilkan di ashabul furuj. Nah, ini untuk melihat yang pertama, bintun tersebut tidak akan memahjubkan, tidak akan menghalangi orang-orang yang mewarisi secara taksib. Ya kan? Yang kedua, tapi kadang bintun tersebut bisa memahjubkan seseorang atau beberapa orang dengan hajab an-nuqsan kepada orang-orang yang mewarisi secara furud. Contohnya bintun, kalau ada ibu yang awalnya ibu itu mendapatkan 1/3, gara-gara ada bintun mendapatkan 1/6. Jadi mengurangi bagian, tapi tidak menghalangi secara total. Tapi berbeda kalau ibnun. Kalau ibnun, ya, karena ibnun adalah dia asobah. Kalau asobah tersebut, maka dilihatlah yang paling kuat, yang pertama. Terus bintun ini, ibnun ini semuanya ibnun atau ibnu ibnin, ke bawah semuanya laki-laki, mereka akan menghajab atau menghalangi, ini Anda lihat ya, ad-dukur minal furu'. Nah, jadi anak laki-laki atau keturunan yang laki-laki itu yahjibu al-ikhwah wal akhwat. Dan wal a'mam wa banihim. Jadi kalau anak laki-laki misal ibnun atau ke bawah, mereka akan memahjubkan al-akhwat atau al-ikhwah. Semuanya. Atau akhwat atau ikhwat, kalau ada ibnun pasti terhalang. Begitupun paman dan berikut anak-anaknya. Kalau ada ibnun pasti terhalang. Baik, begitu ya. Jazakumullah khairan. Ustaz. Ada lagi? Nah. Apa Ustaz? Ustaz, Nah, silakan. apa Ustaz? Itu kembali ke bintun tadi Ustaz. Itu bintun Ustaz, kalau misalnya dia dua Ustaz, berarti daya hajabnya itu lebih kuat Ustaz. Seperti Ya. contohnya Ustaz, seperti misalnya mayit meninggalkan bintun. Bintunnya kalau satu dan ada juga bintul ibn, itu kan bintul ibn dapat 1/6 Ustaz ya. Ya, dapat 1/6. Adapun kalau misalnya bintunnya 2 Ustaz, maka si bintul ibn ini Ustaz jadi mahjubah. Alaysa kadzalik Ustaz? Nah, sahih. Bintun kadang dia bisa memahjubkan sebagian daripada akhwat atau al-ummahat. Tapi kadang dia juga memahjubkan bintul ibn yang lain. Kalau bintul ibn, kalau dia sendiri tidak ada bintun, tidak ada anak perempuan, dia akan mendapatkan 1/2. Tapi kalau ada bintun, itu cucu perempuan dari anak laki-laki antum akan mendapatkan 1/2 kalau tidak ada bintun. Ini anak, supaya lebih mudah ya, anak kembalikan papan tulis. Seperti yang kita lihat sebelumnya, bintul ibn. Apa itu? Anak perempuan dari anak laki-laki antum, yaitu cucu perempuan. Baik, cucu perempuan, dia akan mendapatkan 1/2 kalau dia sendiri tidak ada mu'assib dan tidak ada
anak perempuan. Baik. Tapi kalau ada anak perempuan di sini, ada anak perempuan, maka yang seharusnya dapat 1/2 akan berubah kepada 1/6. Ini mendapatkan 1/2. Baik. Ini saja, kalau dia sendiri ini udah memahjubkan, ya kan? Dia udah menghalangi si bintul ibn ini dari sebagian bagiannya. Ini kalau sendiri. Tapi kalau dia berdua, misalnya berdua di sini, 2 orang, maka si bintun ini mendapatkan, 2 anak perempuan ini mendapatkan 2/3. Alaysa kadzalik? Sahih. Naam. Maka kalau udah mendapatkan 2/3, maka si bintul ibn ini tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah menyempurnakan bagiannya, yaitu takmilatus tsulusain. Jadi nanti insya Allah akan nanti pelajari pada bab yang selanjutnya. Jazakumullah khairan ya Imran. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan? Setahu saya iya. Laki-laki pasti selalu dapat 2 bagian. Naam, sahih. Laki-laki, kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, anak laki-laki selalu dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Walaupun anak laki-lakinya masih bayi. Walaupun anak laki-lakinya masih belum balik, misalnya perempuannya udah ibu-ibu, anak laki-laki tersebut misalnya belum menikah, belum balik misalnya, tetap anak laki-laki mendapatkan 2/1 ketimbang anak perempuan. Kenapa begitu? Ya, seperti yang Ana jelaskan tadi, kalau perempuan mereka dapat harta warisan, harta mereka itu berhak milik mereka pribadi. Mereka tidak punya kewajiban menafkahi atau memberikan makanan kepada suaminya. Itu adalah kewajiban suami sebenarnya. Tapi kalau membantu ya silakan. Adapun sang laki-laki, mereka wajib kalau sudah menikah, mereka wajib menafkahi anak mereka dan istri mereka. Makanya mereka mendapatkan bagian yang lebih besar. Bagian yang lebih besar tersebut bukan hanya milik mereka. Mereka akan bagi juga kepada anak-anak mereka dan kepada istri mereka. Ya. Afwan, Sayyidah Hilman, bagian manakah yang belum paham? Tafadhal, silakan bertanya. Ana ya Ustaz. Nah, silakan. Adatan lo ini kan talam tu faraid fi salis Ustaz fi mahat. Dan adatan la afham Ustaz. Farubama madah asoba bil goir kadalik. Wadin lakin wadin at'alam binafas launaka analam afham badin as'alukum fi hinin akhar. Apakah kalau dalam pelajaran yang sudah kita pelajari sekarang, apakah ada yang tidak anti pahami? Silakan. Insya Allah Pak, Insya Allah paham Ustaz. Oke, untuk tambahan bagi semuanya, silakan ya, lihat ke papan tulis dan Ana beri ya. Ini ya, misalnya Ana beri gambaran ya. Al-asabah itu ada berapa? Oke, silakan antum atau antuna lihat papan tulis dan mencatatnya. Al-asabah itu ada 3 macam. Al-asabah itu ada 3 macam. Pertama, al-asabatu bin nafs. Artinya mereka, zat mereka langsung sudah asabah. Contohnya ibnun, amun, akhun, syakik, akhun li abin,
diri mereka sendiri sudah mewarisi secara asobah. Jadi mereka mutlak mewarisi secara asobah. Misal abun juga asobah. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya al-asobatu bil ghair. Al-asobatu bil ghair yaitu tatkala seseorang bersama saudara kandungnya atau bersama muasibnya. Baik itu misalnya bintun. Bintun ini kan awalnya dia ahlul fard, mewarisi secara fard. Tapi kalau ada ibnun, ada anak, maka mereka menjadi al-asabatu bil ghair. Contohnya lagi, akhun syaqiq. Anak. Contohnya lagi, ukhtun syaqiq, syaqiqah. Ini asalnya adalah ahlul fard. Tapi kalau ada akhun syaqiq, maka mereka berdua menjadi ahlul asabah, yaitu al-asabatu bil ghair. Jadi 2 banding 1, 2 banding 1, 2 banding 1. Ini namanya al-asabatu bil ghair. Baik. Ada lagi yang terakhir namanya al-asabatu ma'al ghair. Jadi kalau al-asabatu bil ghair, ingat bil ghair. Bil ghair. Yaitu ketika ada anak perempuan dan anak laki-laki. Misalnya satu tingkat mereka. Atau ada saudara dan saudari kandung misalnya. Begitupun al-akhun li abin dan al-akh atau ukhtun li abin. Ini mereka juga ahlul asobah berdua. Asobahnya asobah apa? Al-asobatu bil ghair. Ingat, ini namanya al-asobatu bil ghair. Jadi mereka ini, si perempuan ini menjadi asobah dengan adanya orang lain, yaitu saudara kandungnya. Namanya al-asobatu bil ghair. Bisa dipahami di sini? Kemudian ada yang ketiga namanya al-asabatu ma'al ghair. Ma'al ghair. Al-asabatu ma'al ghair. Yaitu tatkala ada bintun plus ukhtun syaqiqun, ukhtun syaqiqatun, atau ukhtun li abin. Asalnya si bintun ini, asalnya si ukhtun ini mendapatkan setengah. Ini jelas setengah. Karena dia sendiri tidak ada muasib, maka si bintun ini mendapatkan setengah. Adapun ukhtun syaqiqatun, saudari kandung atau saudari seayah, awalnya kan mereka mendapatkan setengah kalau sendiri. Dan tidak ada muasibnya. Tidak ada anak laki-laki misalnya. Kalau ada anak perempuan, maka ukhtun syaqiqatun ini, mereka menjadi asobah. Asobahnya asobah apa? Al-asobatu ma'al ghair. Ya. Bentar.
Jadi gitu ya. Jadi kalau al-asabatu ma'al ghair yaitu tatkala ukhtun bersanding dengan bintun. Bisa dipahami? Ada yang belum paham di antara perbedaan antara asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair? Silakan. Silakan. Ukhtun syakik dan ukhtun li'abin, Ustaz. Ukhtun li abin. Jadi kalau ada permasalahan Ini, seperti ini ya, permasalahan seperti ini. Misalnya permasalahannya ada bintun dan ada ukhtun syaqiqatun. Bintun dapatkan setengah. Adapun ukhtun ini kalau dia bersama anak perempuan maka mereka menjadi asabatun ma'al ghair. Asabatun ma'al ghair. Mendapatkan al-baqi. Ingat, ini kaedahnya. Jadi, setiap ukhtun, yaitu ukhtun syaqiqatun dan ukhtun li'abin, bersama perempuan daripada anak, dan anak perempuan daripada si pewaris, maka mereka menjadi asabatun bil ghair. Asabatun ma'al ghair. Pokoknya kalau ada saudari kandung misalnya, ada anak perempuan, maka otomatis al-asabatu ma'al ghair. Atau saudari seayah, maka mereka tetap mendapatkan al-asabatu ma'al ghair. Na'am, barakallahu fiikum. Afwan Ustaz, berarti berlaku untuk ukhtun syaqiqah sama ukhtun li'ab doang Ustaz. Enggak berlaku untuk Ukhtun li'um enggak. Itu hanya al-asabatu ma'al ghair hanya ketika ada ukhtun syaqiqatun atau ukhtun li'abin bersama anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki maka otomatis para akhwat, para ikhwan, saudara atau saudari, mereka akan terhalang daripada anak. Jadi mereka akan terhalang daripada harta warisan karena adanya anak laki-laki. Adapun anak perempuan ada perbedaan hukum. Ya, barakallahu fiikum. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ana Ustaz. Silakan. Kalau begini Ustaz, misalkan ada bintu dan ibn dari cucu laki-laki, apa jadinya asabah bil ghair apa gimana Ustaz? Yang pertama ada tadi yang menanya al-asabatu ma'al ghair. Iya, tetap sang anak perempuan dapat setengah bagian fardnya. Adapun ini menjadi al-baqi. Fahim? Ini menjadi al-baqi. Sisa daripada harta warisan. Nah. Jadi, Afwan, ana ulangi kembali. Bintun dia akan tetap mendapatkan harta warisan setengah. Adapun ukhtun li'abin atau ukhtun syaqiqatun, maka mereka akan mendapatkan al-baqi. Yang kedua tadi ada yang bertanya, bintun dan ibnu ibnin sahih? Bintun dan ibnu ibnin. Nah, ini bukanlah al-asabatu bil ghair. Salah. Al-asabatu bil ghair tatkala bintun sama ibnun saja. Kalau gini, ya berarti 2:1.
Baik. Baik. Adapun ibnu ibnin, maka bintun tetap mendapatkan 1/2 karena dia anak yang lebih tinggi daripada ibnu ibnin ini. Pahimna? Pahim. Adapun ini mendapatkan al-baqi. Jadi bukan ahlu al-asabatu bil ghair. Al-asabatu bil ghair kalau setingkat atau sama-sama tingkat. Kecuali seperti ini. Bintu ibn. Kalau seperti ini, ya, dia sama-sama satu tingkat, maka mereka menjadi asabatun bil ghair. Harus sederajat Ustaz. Harus sederajat. Oh, Kalau nah, tidak Ustaz. sederajat tadi seperti ini tadi, yang Anda bilang, yang Anda katakan kepada antum, ini tetap mendapatkan 1/2, setengah. Kenapa Ustaz? Karena ini beda derajat yang lebih dekat daripada kepada si mayit. Ini barulah mereka mendapatkan setengah. Al-baqi minal mal. Berarti asal masalahnya 2, ini 1, ini 1. Nah, barakallahu fiikum. Insyaallah ya. Semoga pelajaran hari ini bisa kita pahami dengan baik. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan antum dan antuna bertanya. Dan kalau antum dan antuna tidak begitu paham, silakan nanti bisa mengikuti kelas pengulangan dari awal karena ada beberapa peserta yang baru, mungkin mereka butuh kepada pengulang. Dan antum peserta yang lama juga boleh. Tafadhol, silakan antum dan antuna ikut murojaah, mengulang pelajaran antum. Jadi Masya Allah ya, dari hampir 1000 orang yang di grup, yang hadir Masya Allah sangat sedikit. Tapi nggak apa-apa, semoga mereka atau antum nanti bisa lihat kembali di video YouTube rekaman ini. Bagi yang kurang jelas, silakan ulang kembali di YouTube. Itu Ana akan sertakan nanti linknya. Silakan antum atau antumna mengulang kembali di YouTube. Adapun untuk kajian Nahu bersama Ustadz Mas'ud, insya Allah akan diadakan pada hari Jumat malam. Silakan antum misalnya mau ikut kajian Ustadz Mas'ud, penulis dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah Al-Qawaid An-Nahwiyah, mudir dari Ma'had Babus Salam, sekaligus dosen di Ma'had Utsman bin Affan, dan sekaligus beliau muhadir pengisi tetap di TV Roja. Silakan bagi antum gunakan kesempatan ini untuk memperdalam atau mempertajam kualitas ilmu Nahu antum. Dan begitu pun insya Allah pada hari Rabu, insya Allah besok lusa kita akan mulai kajian ilmu daripada ilmu usul fikih. Tapi sebelumnya, Ana ingin bertanya nih kepada antum dan antuna. Apakah antum dan antuna bisa mengikuti kajian ini? Apakah perlu pengulangan kembali? Yang ada di sekarang, yang ada di Zoom sekarang. Farid Ma'ruf. Farid Ma'ruf. Farid Ma'ruf. Apakah antum bisa mengikuti ya Farid Ma'ruf? Ana peserta baru, Ustaz. Oh, baru. Taib. Insya Allah, baru nanti insya Allah akan ada kelas hari Kamis. Hari Kamis akan ada peserta kajian untuk peserta yang baru bergabung. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair. Ada yang bilang, insya Allah Ustaz, ini insya Allah gimana nih? Insya Allah paham atau insya Allah kurang paham? Insya Allah paham ya. Baik, semoga antum dan antuna bisa mengikuti dan memahami kajian ini. Karena sebagaimana yang antum dan antuna ketahui,
Ya, kajian makin lama makin berat, orangnya juga makin lama makin menyusut. Tapi tidak apa-apa, Ana cuma membantu antum dan antumnya. Semoga antum dan antumnya memahami materi yang kita sampaikan. Dan jazakumullah khairan atas perhatian dan kesempatan antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada antum dan antumnya pemahaman dan memahamkan antum dalam ilmu ini dan memberkahi antum semua dan menjaga antum dan keluarga antum semuanya dari wabah ini sampai wabah ini selesai daripada bumi Nusantara. Wassallallahu ala nabi Muhammad wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallah. Fiikum barakallahu wa fiikum barakallahu.